the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Menitane sing ndi? Oh, good afternoon Mr. Ali. Good afternoon, Mas Bimo. Iya, bagaimana kabar Mr. Ali hari ini? I'm very well. Oh, syukurlah ya. Tapi saya melihat guratan wajah Mas Ali hari ini kelihatan kurang begitu happy gitu. Ada apa Iya. kira-kira ini? Saya memang agak kurang happy dan dari dilihat dari raut wajah saya itu kayak bahasa wajah atau bahasa tubuh saya itu kayak lelah gitu kan. Lelah ya. Ya, I'm so tired ya. Iya, I cannot sleep well last night ya. Oh. Jadi saya nggak bisa tidur nyenyak tadi malam karena emang sulit dipejamkan mata saya. Iya. Tentu ada sesuatu yang difikirkan sehingga membuat jiwa kita atau psikologis kita menjadi kurang begitu stabil mungkin Mr. Ali ya. Iya, jadi unstable, yes. Jadi aku memang agak nggak nyaman, situasi hidupku agak terganggu dan aku ada masalah yang belum tersolusikan dan aku sadar setiap orang itu punya masalah kan, termasuk Mas Bimo kan. Iya, betul. Ya, itu kalau Mas Bimo sendiri ada masalah itu gimana? Saya begini, Mr. Ali ya, ketika ada masalah tentunya semua manusia pasti memiliki problem. Karena memang dengan masalah itu kita dibuat Tuhan menjadi dewasa, kira-kira begitu, dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan. Namun tentunya yang maha menyelesaikan masalah adalah Tuhan. Iya. Jadi ketika sudah sangat membebani atau belum terlalu membebani, tidak ada salahnya kita selalu menyadarkan semua perbuatan kita, persoalan kita kepada Tuhan. Karena memang dialah tempat kita mengadu. Di samping kita juga butuh teman, sahabat, keluarga terdekat ya, untuk bisa membagi apa yang kita rasakan sehingga beban yang ada di dalam diri kita menjadi sedikit banyak teringankan. Begitu kira-kira Mr. Ali dari saya. Terus biasanya untuk memunajat atau urusan vertikal itu Mas Bimo seperti apa? Saya begini. Jadi pada prinsipnya kan kita ini banyak melakukan kesalahan. Sehingga kesalahan itu pula lah yang istilahnya yang mendera kita ya, menjadi satu tumpukan problem yang bisa menjadi beban dalam kehidupan kita. Kalau saya punya masalah, saya cenderung lebih condong kepada introspeksi diri. Karena mungkin banyak beban kesalahan yang telah saya lakukan dan tentunya saya mengadu kepada Tuhan agar semua keadaan bisa saya perbaiki. Begitu Mr. Ali. Oke. Iya. Itu melakukannya hari-hari itu seperti apa? Apa sholat malam aja atau siang selalu suci atau gimana? Kalau itu saya tidak terlalu membebani dengan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Karena sebagai seorang hamba saya menyadari begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi saya kalaupun tidak sempat tengah malam, ya saya ambil waktu yang ringan mungkin saya dengan melakukan sholat fajar ya. Iya. Kalau tidak begitu saya tambahi lagi dengan sholat duha, di mana waktu-waktu itu tidak terlalu membebani saya. Terus kemudian saya lazimkan setiap harinya untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita dengan berzikir menjadi lebih sejuk begitu. Terus kemudian yang pastinya harus menjadi manusia yang gemar bertaubat gitu. Iya. Gemar bertaubat. Gemar bertaubat. Gemar bertaubat itu apa? Manusia itu tiap hari melakukan kesalahan atau melakukan dosa seperti itu? Ya, boleh saya tanya kepada Mr. Ali satu pertanyaan sederhana? Iya.
Ketika manusia melupakan Tuhannya, kira-kira berdosa apa tidak itu ya? Ya, berdosa. Terus persentase kita ingat sama persentase kita lupa lebih besar mana kira-kira? Iya, banyak yang lupa. Banyak yang lupa ya. Jadi kan presentasi ingat sama Tuhan paling pada saat sholat aja. Iya. Itu pun durasinya paling 5 menit udah lama. Iya kan? itu. Jadi otomatis kalau dilihat dari situ, gemar bertaubat itu karena kita memang menyadari bahwa kita adalah tempatnya salah dan lupa. Oh, gitu. Lupa kepada Tuhan. Iya. Salah mengaplikasikan perintah Tuhan dalam kehidupan. Salah mengaplikasikan perintah Tuhan dalam kehidupan. Sehingga centang perenang langkah kita ini setiap harinya. Iya. Makanya kita harus selalu bertobat. Iya, Selalu bertobat. Ya, kadang saya juga seperti sekarang ini saya galau terus ya kan. Ya Allah, ada apa sih ini gitu kan. Padahal aku juga pasrah wes, ada masalah ya saya serahkan pada Allah wes, biar apa yang terjadi nanti kayak gitu. Itu salah apa enggak menurut Mas Bimo? Tidak ada yang salah. Nah, Cuman persoalannya dalam setiap kepasrahan juga ada usaha. oh, harus usaha ada yang usaha. memang nggak harus cara spiritual cuma dikir aja, tapi Iya. ini ya apa namanya, Harus konkret dong. iya, konkret Secara ya. dunianya juga dikerjakan. Betul, Ya. betul ya, jadi balance ya. Balance. Oke. Kalau Anda menanam jagung, ingin jagungnya tumbuh dengan baik, ya tentunya nggak bisa ditanam terus dibiarin, sabar, nggak bisa begitu. Dia harus dirawat. dipupuk juga. Oke. Jadi konteksnya sabar itu orang yang mau berusaha sebetulnya, Mr. Ali, bukan orang yang diam pasif ya, menunggu hasil, bukan begitu. Orang sabar itu giat melangkah, giat melangkah, Oke. giat melakukan sesuatu, Iya. dan dia kreatif. Terus saya sendiri merasa pikiranku kadang-kadang nggak pernah berhenti, harus moving terus gitu, bergerak terus ya kan. Padahal aku tuh udah tua, aku udah capek, tapi kan aku tetap gak bisa dihentikan gitu. Ada aja aktivitas yang meskipun itu nggak menghasilkan uang kayak gitu. Apalagi sekarang aku YouTuber yang aku suka banget bikin konten ya, seperti ketemu Mas Bimo sekarang, aku harus ngapain daripada bengong ya kan. Ya itu konsep yang memang tepat itu seperti apa? Kalau saya melihat dengan agresivitas kita ya, dengan kemauan kita untuk selalu move on, sebetulnya ini kekuatannya kan datang daripada Tuhan. Iya ya, kekuatannya Datang dari Tuhan, dan itu harus kita syukuri bahwa di dalam kekuatan itu sebetulnya ada hikmah, Hikmah di balik ada itu ya. kebaikan-kebaikan yang mestinya bisa kita ciptakan dan kita raih di sana. Oke. Jadi no problem, itu baik-baik saja. Iya, gitu. running aja ya. Running saja, iya. Iya, oke. Selama tidak melanggar hukum, Iya. selama tidak mengganggu hak orang lain, Betul. selama dalam rangka melakukan kebaikan. Nah, begitu. Iya, tapi kadang saya berpikir ya, ada orang lain yang menuntut hak-haknya kepada saya. Sementara saya harus gimana? Sedang saya hak-hak aja aku nggak pernah nuntut sama orang lain gitu. Aku orangnya pasrah kadang kan kayak gitu. Itu gimana itu? Jadi ada ya kadang-kadang manusia itu kan lebih mudah itu istilahnya kalau kita bicarakan mengkambing hitamkan orang ya. Iya. Kalau salahnya orang tuh cek mudahnya gitu ya. Oke. Membaca kesalahan, mengurai kesalahan orang lain tuh cek mudahnya. Tetapi ketika tentang dirinya sendiri begitu sulitnya mengakui itu. Ya, Jadi akhirnya wajar kalau manusia itu sifatnya menuntut orang lain. oke. Ya, aku baru Tetapi sadar. manusia kadang-kadang konyol gitu. Iya. Menuntut orang lain untuk sama dengan dirinya. Ini Iya. kan tidak bisa. Gitu. Maksudnya itu orang lain tuh diminta seperti jalan pikiran Di jalan dia. pikiran dia kan tidak bisa. Bisa, oke. Aku sering kayak gitu. Jadi aku kadang-kadang merasa aku terpenjarakan karena pikiran orang itu seperti itu. Jadi apa namanya, bincang ini ya membuat saya apa namanya kadang-kadang terbuka dan sadar diri kalau manusia itu hari-hari memang menciptakan dosa ya. Hari-hari harus bertaubat. Bertaubat. Bertaubat dengan cara yaitu tadi apa namanya harus suci ya kan, wudhu, terus sholat, sunat-sunat itu dipenuhi, terus selanjutnya berzikir kan gitu. Iya. Ya oke, Mas Bimo kayaknya menarik sekali dan itu mungkin apa namanya membuat referensi buat viewer penonton YouTube saya.
Oke, see you next time. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.